Anggota DPR dari fraksi PDIP Masinton Pasaribu menginisiasi hak angket untuk mengusut keputusan Mahkamah Konstitusi yang menerima gugatan terkait batas minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden, dan pada akhirnya meloloskan Gibran, anak sulung Presiden Jokowi, jadi bacawa pres Prabowo Subianto. Apa komentar Anda mengenai usulan hak angket terhadap putusan MK tersebut? 633-9160 dan WhatsApp call 0816924924. Kami buka untuk Anda. Kalau menurut saya secara konstitusi sah-sah saja dan relatif hanya legislatif ya legitimasi. Namun pihak secara politisi bahwa Indonesia ini tidak dikuasai oleh negara tentang oligarki yang namanya tirani. Anak presiden ini sah-sah saja sih kalau menjalankan nama beberapa partai. Namun ceritanya kembali lagi kepada capresnya Pak Prabowo ini tidak relevan kalau menurut saya. Hanya target mendapatkan suara milenial. Sebenarnya kita mendukung milenial tidak hanya menunduk generasi muda ini menjadikan pemimpin negara. Karena pemimpin negara ini ya sembarangan. Amerika sendiri saja terlihat yang umurnya di atas 60. Kalau melihat sejarah bangsa Indonesia tidak ada wakil presiden Indonesia yang misalnya muda. Jadi itu aja menurut saya sih masih banyak sebenarnya para tokoh-tokoh negara ini yang punya potensi untuk jadi wapres. Kasihan Pak Prabowo-nya sebagai calon presiden yang cuma jadi main-main aja. Terima kasih. Saya dingin-dingin saja lah dengan putusan Masinton kayak gitu, hak angketnya dingin, nggak tahu hasilnya gimana. Kita sebagai rakyat ingat saja lah permainan mereka itu yang sudah kan sampai permainan kemarin itu kan kita melihatnya lucu-lucuan saja. Jadi kembali lagi untuk kedepannya ini kalau bisa PDI ini ngasih ultimatum pada waktu pemilu itu mereka harus tegas diawasi pemilihan suara ini sampai RT RW camat itu hitungannya diawasi. Jangan sampai ada pemain penyusup suara rakyat ini dikelabui semuanya itu. Jangan sampai kejadian-kejadian yang lalu-lalu kita ibaratnya rakyat ini yang dirugikan jadinya. Kalau mau begitu PDI menyuarakan untuk rakyat akan mengawasi semuanya pemilu ini. Ya kan lagi melihat juga kok permainan catur-catur ini lucu-lucuan aja kayaknya. Ini kita tinggal satu lagi MK walaupun tidak bisa ngambil keputusan, MK belum tidak bisa mengambil keputusan, tapi ya cawe-cawenya kita tonton saja lah. Di bahasa yang lagi ngetrennya ini cawe-cawe ini sebetulnya kalau dalam bahasa Indonesia cawe-cawe itu yang jelek-jelek saja. Tapi siang ini dibacakan cawe-cawe yang baik-baik. Jadi begitu saja, kembali lagi rakyat ini sedang memonitor mereka yang sedang berkuasa. Jangan sampai pemilu ini dicelakai, dikelabui oleh pemain-pemain suara rakyat ini. Kasihan rakyat ini sudah susah. Begitu saja, makasih. Assalamualaikum. Dalam undang-undang itu disebut bahwa lembaga peradilan itu ada lembaga yang merdeka, tidak bisa diintervensi oleh lembaga manapun. Gitu. Jadi kalau misalkan hak angket ini mau dipaksakan, ini justru akan berpotensi untuk melanggar undang-undang peradilan dan kehakiman. Gitu. Jadi saya rasa ini nggak tepat ya untuk hak angket. Hak angket itu bukan untuk lembaga yudikatif, biasanya untuk pemerintah. Begitu. Jadi saya rasa gini ya, dalam hal ini kalau saya melihat memang seburuk apapun putusan MK itu kan sifatnya final dan mengikat. Gitu. Jadi kalau misalkan ada yang nggak terima itu dilakukan uji formil, karena yang bisa mengubah putusan MK ya MK sendiri. Begitu. Jadi di sini saya lihat sih, kalau saya melihat putusan MK ini juga sebenarnya sifatnya tuh biasa aja ya, cuma kok kayaknya heboh, udah kayak ujinya mau kiamat ya saat ini gitu kan, gitu. Jadi biasa aja, ini kan berlaku untuk semua kepala daerah. Jadi tetap dikabulkannya sebagian kan. Jadi usia cawapres tetap
cuman ada minimal sedang menjabat sebagai kepala daerah. Iya kan, jadi itu kan berlaku untuk semuanya, dan untuk Gibran. Hanya kebetulan aja saat ini Gibran yang maju kan sebagai cawapres gitu kan. Jadi saya rasa sudahlah, perlu ada kedewasaan berpolitik dari elit-elit parpol. Jangan membuat situasi makin memanas, ya kan gitu. Dan nggak usah lagi buat narasi-narasi negatif ini terus. Ya lah, kita adakan pilpres secara gembira, ya kan. Kalau kita yakin dengan capres cawapres yang kita usung, kenapa kita harus ribut-ribut seperti itu? Oke. Kita sebagai rakyat yang pintar nggak usah bingung. Ini namanya kita bodohin rakyat yang bodoh. Ya saya juga bilang pintar, cuma saya kan lebih tua, lebih ngerti isi hati mereka lah. Ya nggak, itu kan istilahnya demokrasi kebablasan. Bikin aja kita mabok ikan seperti yang di danau, semua pada gampang tuh. Kalau saya sih nggak ada tahu kok, kita sejak dulu. Ya gitulah. Ya kemarin demo-demo nggak ada urusan. Negara kita masih banyak urusan ini. Itulah kacaunya bangsa kita. Kenapa nggak ikut seperti ASEAN, satu partai? Benar nggak? Mereka nggak pusingin partai. Mereka pintar cari duit, bikin teknologi. Coba bangsa kita ya itulah. Kata Benyamin Sueb, mau milih Manda, bangsa kita tuh sok pintar dong. Saya bukan orang pintar, saya hanya BHF nih Bu. Media massa, mainstream, baik itu radio, TV. Tolonglah dijaga ya suasana menjelang pemilu sampai tahun depan, jangan sampai ada masalah Bu. Ini saya punya langganan tukang bakso, mukanya benyok, bukan dia berantem, dia misahin orang berantem, hanya yang satu milih ya capres yang mana, yang satu milih yang mana, karena begitu aja udah berantem nih. Ini belum sampai pemilu nih, saya cuma takut doang Bu ya, ada kerusuhan sosial atau apapun nanti pas pemilu. Saya harap juga Pak Jokowi sama Ibu Megawati, tolonglah bertemu jika ada masalah, supaya jadi yang di bawah juga jangan jadi konflik sosial. Ini yang lebih bahaya daripada masalah hak angket segala macam, itu nggak penting lah. Ya penting tuh kita harus jaga nih media massa, pengamat politik juga kalau ngomong juga jangan manas-manasin lah. Kalau memang ada masalah Ibu Mega dengan Pak Jokowi, bukan malah ditambahin api atau ditambahin bensin. Kalau saya lihat TV kata teman-teman saya, ini di bawah udah ada konflik nih. Itu tukang bakso temannya sama temannya tuh berantem hanya karena beda pilihan capres. Kalau memang nggak suka Pak Jokowi, ya nanti kan ada dua lagi tuh pasangan, pilih aja Pak Anies atau pilih Pak Ganjar Mahfud. Nggak usah pukul-pukulan. Jangan juga media massa, pengamat politik, netizen juga kadang-kadang kata-katanya saya suka baca di medsos juga bikin panas Bu ya. Kalau misalnya orang tua berantem, misalnya bapak ibu kita berantem, misalnya kayak Pak Jokowi dengan Ibu Megawati, jangan malah dikasih api sama bensin Bu. Itu aja Bu, demi Indonesia yang maju, pemilu yang damai, itu Pak Indonesia bisa maju, bukan konflik yang nggak penting gitu. Terima kasih. Ya itu fenomena yang terjadi karena tidak ada kedewasaan berpolitik. Mereka tidak diberikan edukasi. Siapapun yang menang, yang berantem pun tidak bisa diobati gitu loh. Apakah mereka memperhatikan si A berantem tukang bakso A, tukang bakso B sakit diobati? Enggak. Mestinya dia berpikir jernih aja, siapa yang menurut hati nurani yang baik ya udah nggak usah berantem. Yang mimpin negara pun akan kita doakan supaya bisa memimpin negara ini membawa kesejahteraan. Kembali kepada fokus semula, hak angket yang diberikan itu kalau PDI minta jalan silakan, karena kadernya sendiri kan calon cawapresnya itu salah satunya berusia di bawah 40 tahun, pernah menjadi kepala daerah, silakan dilaksanakan Pak Masinton. Jadi kalau memang perlu diberikan hak untuk bertanya silakan. Mumpung ini kontestasi kan sebentar lagi akan dimulai. Saya kira supaya suasananya adem ya kan. Karena hal-hal demikian jadi orang harus berantem menentukan siasat. Nggak ada hasil. Yang penting kedewasaan berpolitik dan kita bisa menyelesaikan tugas kita sesuai dengan amanah yang diberikan. Kalau kita berdoa dan menyembah sang Khalik kita itu penting, bukannya mendahulukan prioritasi KTB kontestasi menang, bukan. Menentukan pilihan selama 5 tahun melaksanakan demokrasi di Indonesia. Saya kira demikian. Ada sebuah keluarga dulu baik-baik, sangat disanjung-sanjung. Sekarang ada perbedaan prinsipil, mereka nggak bisa kompromi dan cerai. Yang satu mengatakan pengkhianat, yang akhirnya semua sumpah serapah hal negatif
semua diungkap. Kalau memang nggak cocok ya sudah, ya bubar jalan baik-baik. Ya di sini akhirnya akan menunjukkan siapa yang ngomongnya jelek, yang berpikiran jelek. Kan harusnya dilihat, kenapa kok tiba-tiba pisah jalan? Ada apa? Saya yakin Pak Jokowi nggak akan dengan mudah mengorbankan zona nyaman dia. Ya dia kan kalau misalnya saat ini tidak ada masalah dengan MK, dengan anaknya, kondisinya kan baik-baik ya dengan partai lamanya. Kenapa kok tiba-tiba seperti ini? Nah, anak-anaknya yang di partai sebelumnya sama, semua negatif keluar semua, proyeknya jelek lah, MK gini lagi. Ini ya politisi Indonesia ya, nggak dewasa. Ya mungkin benar juga kata almarhum Soban Sofyan ya, bukan partai wong cilik tapi partai wong licik. Terima kasih. Menurut saya MK yang soal batas umur untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden nggak apa-apa dong ya. Harusnya untuk generasi muda ikut andil dalam memimpin negara. Usia 35 ke atas itu bukan anak-anak lagi, remaja lagi, itu udah dewasa. Jadi nggak perlu harus orang tua, generasi tua melulu yang pimpin. Ya kita harus open minded lah. Ya fair play aja PDIP. Thank you. Oke, gini ya. Yang saya tahu nih, hak angket itu ujung-ujungnya nanti impeachment. Dan hak angket itu adalah hak di dalam berdemokrasi yang sistemnya presidensial, di mana yang digunakan antara eksekutif dan legislatif. Jadi tidak masuk ke yudikatif. Nggak apa sih bikin drakor nggak masalah, tapi kalau saya yang buat, siapa sih saya? Nggak ada yang tahu kok. Pun saya setiap hari ngomong video ataupun di TV. Tapi masalahnya mereka adalah representative of Parlemen Indonesia. Nah, ini yang memalukan karena era saat ini adalah borderless era. Terus ditambah lagi nggak mikir ya, kalau kita gaduh terus itu nomor satu dilihat sama luar negeri kok bego banget gitu ya. Nomor dua, yang enak adalah para terorisnya. Apakah kita sekali-sekali dong angkat tuh teroris yang ditangkap itu dalam waktu akhir-akhir ini berapa banyak? Supaya apa? Supaya kita tuh sadar gitu loh bahwa teroris ini bukan nggak ada. Terus politik identitas itu bukan nggak ada, bukan. Jadi jangan menganggap remeh bahwa teroris itu sel tidur terus tidak bangkit. Dan jangan berpikir teroris itu tidak berusaha melalui capres-capres. Ada. Jadi yang saya maksudkan, kenapa sih sekarang ini eranya kompetisi? Kok nggak mau berkompetitif yang sehat? Kok nggak mau punya prestasi yang bagus? Tiap hari dibuat gaduh urusan hal yang tidak perlu dilakukan. Kalau memang namanya MK salah, ya udah biarin aja, yang ngurus MK ada sendiri. Dan yang nuntut MK itu udah banyak, ada 10 organisasi kalau nggak salah. Emang kurang cukup. Terus kita bisa apa sih? Kok belain nggak apa-apa Masinton itu kayak gitu. Ya memang nggak apa-apa kalau Masintonnya nobody. Kalau masalahnya Masintonnya turun dong dari DPR supaya nggak memalukan. Makasih. Iya, banyak para pendengar emang mengatakan kurang politik di negara kita penuh sandiwara. Kemungkinan itu memang dimainkan oleh beberapa aktor-aktor dan aktris-aktris politik, termasuk yang dulu politik sebagai buzzer gitu ya. Buzzer ini rupanya
lebih vokal ketimbang elit politiknya sendiri yang bermain jadi aktor aktif politik, sehingga apapun yang dilakukan oleh si aktor aktif politik, didukung para buzzer mati-matian gitu ya. Dan belum tentu benar sih omongannya, cuman seolah-olah benar gitu ya. Banyak kan hoax sih sebetulnya, bohong gitu ya, kebohongan publik sebetulnya. Dan semuanya itu dalam satu skenario sandiwara antara orang di dalam parpol dan orang di luar parpol, antara yang ikutan politik dan yang di luar politik hanya sebagai pendukung atau buzzer, mengenai seperti itu. Jadi tentang ada tidaknya intrik politik di DPR itu kan urusannya. Hak angket itu kan memang haknya anggota DPR, dan eksekutif punya hak, memang haknya anggota eksekutif. Jadi yang mereka lakukan itu memang mereka berpolitik, kan mereka memang jabatannya jabatan politik, jadi wajar gitu ya. Nah, yang parahnya itu kemungkinan di negara kita seolah-olah ada pembenaran terhadap sandiwara yang dilakukan di badan yudikatif, badan eksekutif maupun badan legislatif. Padahal itu di dalam undang-undang harus jujur ya. Pasal 6A amandemen tahun 2001-2002 Undang-Undang Dasar perubahannya itu ya tahun 1945 yang diamendmen 4 kali. Cara untuk menjadi pejabat negara itu pemilu harus diselenggarakan dengan luber atau langsung bersiaratsia, jujur dan adil. Nah, jujurnya ini langka gitu ya di negara kita, kemungkinan seperti itu. Ya, saya pikir itu betul bagus loh hak angket, tapi dia harus juga ikutin apa yang diputuskan oleh MK. Karena MK itu boleh majelis kehormatan majelis konstitusi. Karena apa? Gibran ini dikasih karpet merah kepada pamannya. Ini takutnya ada kolusi nepotisme di situ. Nah, di situ harus dikorek, dibongkar habis ini. Karena apa? Gibran ini baru umur 36 tahun, belum masa loncat, baru 2 tahun menjadi wali kota Solo. Yang kecil itu udah mau loncat menjadi wapres. Ini kan apa namanya, ada karpet merah dari pamannya, itu pamannya Anwar Usman. Jadi ini Jimli Sidiki harus melihat dengan teliti, dengan jelas siapa itu sebetulnya yang membuat ini, buat norma baru. Norma barunya itu adalah bila orang boleh ikut dalam ini apa namanya, udah menjabat menjadi kepala daerah. Kepala daerah itu bukan wali kota, kepala daerah itu kan mesti gubernur. Bapaknya sendiri aja wali kota 2 kali, gubernur sekali, baru presiden. Ini lompat pagar ini orang anak kecil ini. Bukannya kita merendahkan si Gibran. Nah, Gibran itu belum berpengalaman. Tapi ini ditabrak semua. Habis udah hancurin negara ini. Kata negara di rombak-rombak begini, dirusak begini. Ya, makasih. Manusiawi mereka itu, rajanya itu. Tapi kalau Republik sekarang ini kita hanya menonton dan melihat saja. Nanti rakyat yang memilih, jangan lupa kita awasi pemilihan semua di tiap TPS dimanapun. Jangan sampai ada pemain-pemain suara yang berkeliaran begitu saja. Makasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Pak Henry. Pak Andri, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Silakan. Iya, selamat pagi juga para pemirsa Pas FM. Menurut saya, untuk terjadinya red carpet untuk anak Pak Jokowi ini ada pro dan kontra ya. Yang satu sisi itu yang pro juga ada, yang kontra juga ada. Tapi menurut saya walaupun apapun keputusan MK itu, memang MK itu mempunyai keputusan. Tapi keputusan jadi atau tidaknya dia menjadi atau lolos menjadi wakil presiden itu nanti yang menentukan ada rakyat. Kita rakyat yang nanti akan memilih. Kalau memang ada yang tidak setuju dengan diloloskannya Mas Gibran menjadi cawapres yang karena masih di bawah umur atau masih uzur atau masih belum pengalaman atau apapun, ya Anda salurkan suara Anda melalui pemilu, ya tidak usah pilih. Bagi Anda yang setuju, silahkan pilih Mas Gibran, gitu aja. Sederhana sebenarnya, nggak perlu repot-repot sampai ada pro dan kontra. Terus yang kedua, memang kalau dilihat ini
banyak partai-partai besar yang di sekeliling Mas Gibran ini, saya yakin kedepannya itu akan ada konflik kepentingan ya, karena nggak mungkin partai-partai besar mendukung Mas Gibran tanpa adanya timbal balik ke depannya. Nah itu yang mesti diwaspadai, karena siap-siap APBN ini akan dirongrong, karena mereka partai besar ini mendukung, tidak mungkin tidak mengharapkan balasan, gitu aja. Menurut saya akan sia-sia. Pak Masinton akan sia-sia menginisiasi hak angket, karena hak angket itu adalah penyelidikan ataupun tinjau balik terhadap pelaksanaan undang-undang yang dilakukan anggota eksekutif, dalam hal ini pemerintah. Jadi salah ruang kalau hak angket dimasukkan ke Mahkamah Konstitusi. Nah jawabannya apa? Jawabannya nggak ada. Yang bisa menelaah adalah MK-MK yang sekarang bergulir. Dan itu udah final. MK-MK juga nggak akan pernah bisa apapun, karena secara konstitusi pun dinyatakan bahwa putusan MK adalah final dan berlaku surut. Jadi kembali lagi ke masyarakat gitu. Dan MK sendiri bekerja atas gugatan dari masyarakat, sedangkan pemerintah hak angket ini antara DPR sama eksekutif gitu. Jadi beda ruang menurut saya, akan sia-sia Pak Masinton. Makasih. Ya menurut saya ini bukan masalah pro dan kontra, tapi kita bicara masalah hukum. Hak angket itu tidak bisa untuk digunakan untuk mengevaluasi putusan yudikatif. Yang bisa adalah untuk bagian eksekutif. Jadi itu mungkin ya salah kamar gitu loh, nggak tepat kalau kita berbicara hukum. Jadi bukan masalah pro dan kontranya, tapi kita bicara masalah hukum. Terima kasih. Sebenarnya Pak Masinton Pasaribu itu sudah lama aja di anggota Dewan, bahkan ini sudah karapan sudah sekian lama. Setelah itu tahu persis bahwa yang namanya hak angket itu hanya untuk eksekutif, tidak bisa untuk mengevaluasi atau menyelidiki lembaga yudikatif seperti MK, khususnya Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau ini ngawur ini namanya, ya ini kita maklum lah, karena dengan adanya keputusan MK itu Gibran bisa maju, kemudian partainya itu merasa dikhianati. Nah ini terus kemudian ya jadi pakai jurus makhluk itu, mukul sana mukul sini, salah kamar, pokoknya kamarnya orang dimasuki. Nah untuk itu hukum harus diletakkan pada porsinya agar negara ini bisa berjalan dengan baik. Itu loh, jadi segala sesuatu harus diletakkan pada porsinya, jangan asal ngawur. Ya biasa dalam politik, pindah kamar itu biasa. Yang namanya Ahok dulu Golkar, pindah Gerindra, kemudian masuk PDI, enggak ribet itu. Ya selamat pagi ya. Kalau undang-undang perampasan aset susah banget ya, lama banget, belum dibahas-bahas. Kalau soal kayak beginian itu kan jelas-jelas bukan buat rakyat gitu loh, buat menang aja, buat kepentingan partainya aja gitu. Yang kemarin-kemarin soal perampasan aset nggak minta, gitu aja sih, logika gampangnya aja sih. Oke, makasih. Saya ini kebetulan ya sedikit pernah kuliah di ilmu politik ya. Ini untuk Mas Masinton Pasaribu ini kan politikus ya kan? Nah kebetulan dia merupakan partai yang merasa dikhianati dengan munculnya keputusan MK itu, keputusan Mahkamah Konstitusi menurut saya. Nah ini kan kemudian dia itu nabrak saja. Yang namanya angket itu untuk pemerintah, kebijakan pemerintah, bukan lembaga yudikatif itu. Jadi istilahnya ini jurus dewa mabuk, ngawur saja itu. Ini secara ketatanegaraan nggak bisa itu dilaksanakan. Nah kemudian untuk Pak Agung, ini Pak Agung tadi pagi juga komentar di RRI. Ya dia itu kurang paham bahwa untuk MK untuk yang dibentuk untuk mengadili Mahkamah Konstitusi, Hakim Mahkamah Konstitusi, itu memang ketentuannya seperti itu. Jadi kalau ada MK
hakim Mahkamah Konstitusi yang menyimpang itu bukan pengenalan KY, karena KY untuk peradilan umum dan peradilan agama, bukan peradilan yang konstitusi begitu. Jadi intinya kita harus mendudukkan persoalan ini pada tempatnya begitu loh. Kalau tidak bisa dipaksakan untuk angka, jangan dipaksakan ya. Mentang-mentang partainya Pak Wahyudin merasa dikhianati dan ditinggalkan begitu ya. Jangan objektif lah biar negara ini nanti tidak tambah rumit ya, segala sesuatunya ditempatkan pada porsinya begitu. Waktu 2022-2021 waktu itu kan ada pemberitaan bahwa setiap kepemimpinan pemerintahan pejabat harus melalui legitimasi akademisi yang ditunjuk khusus dari pemerintah pusat kan. Jadi pemerintah yang dipilih jadi presiden, gubernur, wali kota dan lain sebagainya itu dipilih dari partai sama akademisi yang ditunjuk. Itu mana beritanya? Sampai sekarang kita masyarakat juga menilai belum ada legitimasinya, akademisi, kurikulumnya segala macamnya itu. Terus yang masalah MK kewenangannya kalau keputusan sudah dibuat ya bulat. MPR DPR pun nggak bisa merevitalisasi itu, kecuali pemerintah atau khususnya MPR DPR itu memiliki kewenangan khusus dalam pemilihan presiden. Lagi Gibran Rakabuming juga terlalu rame dibuat sama Jokowi, Bu. Rakyat tuh kayaknya dibikin bodoh, benar-benar dibikin bodoh. Ya boleh yang muda tapi kompetennya yang bagus lah pilihannya, jangan yang turunannya si Soeharto tuh, turunan Jokowi, turunan Megawati. Seolah-olah seperti yang saya bilang kemarin, rumus ekonomi di Indonesia itu diagramnya seharusnya naik posisi bangsa pintar kita ini. Tapi kenapa bangsa kita memilih diagram ekonomi itu malah menurun? Bahasa arti yang saya maksudkan itu, orang kaya di Indonesia ini ya dia juga, Bu. Seharusnya kan berputar, menyebar, tumbuh dan besar hidup. Disebutnya Indonesia maju dan Indonesia emas. Tapi kalau seumpamanya lingkungan dia aja seperti di zaman Soeharto waktu dulu, kelompoknya dia aja yang dihidupinnya, artisnya pun begitu, dari pilih-pilihan dari kelompoknya, bagaimana mau maju bangsa kita ini, Bu? 350 tahun kita dijajah mati juga orang sekarang melompat dari gedung juga udah pasrah. Politikus dari hak angket dari Masinton Pasaribu ya. Kalau dibalik gimana kira-kira ya, Bu ya? Kita memberikan hak angket untuk kinerja DPR seperti undang-undang perampasan aset yang selama ini digaungkan yang belum pernah dibahas itu sudah berapa bulan tertunda. Itu saya mau kritisi sih, jadi supaya ada timbal balik. Karena kalau saya pikir kalau kita sebagai anak muda harusnya ada kesempatan buat anak muda ya. Mungkin karena ini zamannya Pak Jokowi, Gibran lagi naik sehingga disorot ya. Mungkin kalau dia rakyat biasa akan disorot sama Masinton Pasaribu nggak seperti ini? Apa karena dia berseberangan dengan saat ini dengan Pak Jokowi sehingga ini digaungkan terus gitu loh. Karena saya keputusan itu kan udah bersifat final ya dan tidak bisa lagi dirubah. Tapi mungkin ini pembelajaran buat semua sih, kenapa waktu itu diinformasikan misalnya Gibran bukan sebagai calon tapi saat ini Gibran yang diputuskan sama Pak Prabowo. Itu mungkin jadi dibuat Pak Prabowo sih supaya kedepannya tidak membuat kisruh seperti ini sih. Seperti itu sih. Soal MK itu kan sudah ada keputusan final dan mengikat. Jadi apa yang mau ditinjau lagi? Jangan diubah dong MK jadi MA. Kalau MA boleh orang mengajukan PK gitu loh. Itu yang pertama. Lalu mengenai Gibran, emang ada apa dengan Gibran? Kok merendahkan amat kapasitasnya orang muda?
Sekarang banyak orang muda kok yang lulusan luar negeri pinter-pinter. Apalagi dia udah jadi wali kota Solo, dia paling tidak tahu lah dasar memimpin ya. Jadi jangan merendahkan orang muda lah. Banyak orang muda lulusan luar negeri loh. Di Amerika, di Eropa yang nggak mau pulang ke Indonesia pada kerja di sana mendapat jabatan yang hebat-hebat. Cobalah jajal. Oke, itu aja, terima kasih. Untuk mengingatkan aja, itu kan ada legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif. Masing-masing berdiri sama tinggi. Ya, kecuali misalnya kalau eksekutif masih bisa dipanggil hak angket, itu legislatif untuk bertanya, hak bertanya. Tapi kalau seperti ini kan agak aneh ya. Legislatif memanggil eksekutif menanyakan tentang yudikatif. Itu aneh itu, Bu, seperti itu nggak nyambung semuanya. Jadi ya, jadi anggota DPR memang kecewa, oke lah, boleh, tapi cari jalan yang benar, gitu aja. Untuk usulan hak angket sih lakukan saja. Untuk komentar tentang Gibran, andai pun Capres Prabowo menang, itu adalah kemenangan Gibran, bukan Prabowo. Makanya Prabowo dengan segala cara merangkul Gibran. Terlepas caranya santun tidak santun, semua sudah terjadi. Prabowo itu sudah nggak laku, makanya dia akalnya pintar. Itu aja, tidak simpatik. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Anda mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.